الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وجميع سادتنا على بعلي كل الصالحين ولي وإلى أرواح صاحب المعلم سيدنا عبد الله بن عبد الرحمن بالحاج بافضل إلى أرواح جميع شيخنا خصوصا شيخ حسن بن عبد الله بن مرشاتر والحبيب سالم بن عبد الله بن مرشاتر والحبيب حسن بن أحمد بهرون الحبيب قاسم بن أحمد بهرون وسلم وفريم وإلى أرواح أمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأماتنا وأماتكم وأمهات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا هذه البلدة أن الله يغفر لهم ويرحم درجاتهم في الجنة وعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلم رفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل في شروط الإمام لتصح به القدوة. Syarat-syarat imam untuk sah dijadikan panutan. Wa tabtulu salatu khalfal al-thagi wal aratti wa khalfal ma'mumi wa khalfal muhdisi wal junubi wal kafir. Wa tabtulu dan batal as-salatu salat khalfal al-thag di belakang orang yang punya atau al-thag itu orang yang mengganti huruf dengan huruf yang lain tanpa diidgham, itu namanya al-thag, mengganti huruf dengan huruf yang lain tanpa diidgham, al-thag. Nanti saya terangkan. Wal aratti, dan juga batal sholatnya si makmum kalau mengikut sama imam yang arat. Arat itu yang mengidgham di tempat bukan pada tempat idgham dengan mengganti hurufnya. Wa khalfal ma'mumi, dan di belakang makmum. Makmum ngikut sama makmum, nah itu enggak boleh. Wa khalfal muhdisi, dan di belakang imam yang muhdis, yang hadas, baik pun hadas kecil atau hadas besar. Wal junubi, dan junub. Wal kafir, dan orang kafir. Malam ini kita akan menerangkan tentang syarat-syarat imam yang sah dijadikan imam atau panutan. Di sini banyak syarat-syarat agar supaya imam itu sah kita ikuti. Salah satunya imam itu harus bisa membaca atau bisa membaca dan juga bisa menulis, artinya ummi ya. Enggak boleh imam itu ummi,
Kalau imam ummi ya sudah tidak sah, artinya tidak bisa membaca. Kecuali kalau imam itu sama makmumnya sama. Kalau imam sama makmumnya sama. Makmumnya imamnya ummi, makmumnya juga ummi. Misalkan imam tidak bisa mengucapkan satu huruf. Salah satu huruf dia tidak bisa mengucapkan. Dan makmumnya juga sama, tidak bisa mengucapkan huruf itu. Walaupun beda ketika mengganti huruf itu. Jadi imam tidak bisa mengucapkan huruf lam. Makmumnya juga sama, tidak bisa mengucapkan huruf lam. Walaupun ketika mengganti huruf lam itu dengan huruf yang lain beda. Kalau imam misalkan mengganti huruf lam dengan huruf ro, sedangkan makmumnya mengganti huruf lam dengan huruf apa? Hah? Go misalkan, atau sod. Nah ini kalau imam dan makmum itu sama umminya, itu nggak apa-apa. Imam sama makmumnya sama-sama nggak bisa mengucapkan huruf, salah satu huruf, itu nggak apa-apa. Beda kalau misalkan si imam tidak bisa mengucapkan huruf lam, makmumnya tidak bisa mengucapkan huruf mim, itu nggak boleh. Paham ya? Contohnya seperti ka'an ajiza anir ro. Misalkan dua-duanya tidak bisa mengucapkan huruf ro. Wa abdalahul imam ghinan. Imam mengganti huruf ro dengan ghin. Sedangkan makmum mengubah atau mengganti huruf ro dengan huruf lam. Ro dibaca lam. Kalau imamnya ro dibaca dengan ghin. Nah itu boleh, sah. Sah kuduahnya, jamaahnya sah. Tapi kalau misalkan beda menggantikan hurufnya, artinya beda tidak bisanya. Kalau imam tidak bisa mengucapkan huruf mim, si makmum tidak bisa mengucapkan huruf lam, itu nggak sah, nggak bisa ikut. Terus di sini kalau diterangkan di dalam matan, tidak sah atau batal ketika makmum ngikut sama imam yang al-thag. Al-thag itu menggantikan sebuah huruf bi akhar dengan yang lain tanpa diidgham. Contohnya seperti alhamdulillah dibaca alhamdulillah. Alhamdu dibaca alhamdulillah. Ha sama ha. Atau alhamdulillah. Sering. Ini sering ya. Alhamdulillah. Kho. Ha diganti dengan kho. Atau ha diganti dengan ha. Nah, itu namanya al-thag. Ya, menggantikan sebuah huruf dengan huruf yang lain tanpa diidgham. Itu namanya al-thag. Kalau kita ngikut sama imam yang seperti ini, maka tidak sah, batal berjamaahnya, sholatnya. Terus yang kedua, watabtulus sholat, dan juga batal sholat ngikut di belakang imam yang arad. Arad itu mengidghamkan huruf, mengidghamkan sebuah kalimat atau satu huruf bukan pada tempatnya, bukan pada tempatnya. Kemudian menggantikan hurufnya. Contohnya
ihdinas siratal mustaqim. Diganti, diidghamkan mustaqim jadi muttaqim. Mengidghamkan bukan pada tempatnya, ya kan, nggak ada idgham di situ, mustaqim. Terus dibacanya sama imam muttaqim. Muttaqim mestinya ada sin, di sini diidgham masuk ke ta, muttaqim, itu namanya arad. Tapi contohnya bukan ini saja, banyak. Artinya mengidghamkan sebuah huruf pada huruf yang lain dengan menggantikan hurufnya. Sinnya dibuang kayak tadi, diidghamkan ke ta, muttaqim. Itu tidak sah, batal. Paham ya? Tapi kalau misalkan lasghah yasirah. Lasghah itu misalkan agak sedikit. Wahya lati la tamna'u asla makhrajihi wa illam yakun al-harf safiyan wa tukrahul guddah. Kecuali ya, artinya tidak terlalu terlihat mustaqim, tapi tetap ada huruf sinnya mustaqim, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan jelas mengidghamnya sinnya dibuang, muttaqim, itu tidak sah. Banyak sekali seperti wa tukrahul gudwah bitamtam, dan juga makruh. Ini bukan batal. Makruh kalau kita gudwah mengikut sama orang yang tamtam. Apa itu tamtam? Orang yang yukarrir bitta, mengulang-ulang huruf ta. Apa? Gimana? Ta. Ya ta apa? Tam. Sering ngulang huruf ta, kan ada orang seperti itu kan ya? Itu kita makruh ikut sama orang yang seperti itu. Terus contohnya bil fa juga bisa, orang yang mengulang-ulang huruf fa, itu fa namanya. Atau wal wa yang orang mengulang-ulang huruf wa. Paham ya? Itu yang pertama. Saya ulang, watabtulu sholatu khalfal asragi, dan batal sholat di belakang al-saq. Yang kedua, batal sholat di belakang arad. Ya. Al-saq dan arad itu batal. Terus wa khalfal ma'mumi, dan juga batal makmuman sama makmum. Makmum sama makmum. Misalkan ada orang lagi sholat, ini makmuman, cuman kita nggak tahu mana imam mana makmum. Walaupun dengan istihad sampai kita yakin bahwa dia itu imam, baru kita ikut. Tapi kalau misalkan masih ragu, walaupun dengan istihad, itu tidak boleh ngikut sama orang yang kita ragu mana yang jadi imam. Jadi harus yakin mana imam, karena nggak boleh makmum masa ngikut sama makmum, karena nggak mungkin makmum sebagai tabi yang mengikut terus juga matbu dan diikuti, nggak bisa. Mempunyai dua sifat seperti itu nggak bisa. Makmum ya harus ngikut, nggak boleh diikuti. Di sini diterangkan di dalam kitab syarah, jadi syarahnya wala tasihus sholatu khalfal mashkuk, nggak boleh kita sholat di belakang yang kita ragu. Fi kaunihi imaman atau makmuman, keberadaannya ini orang imam atau makmum, itu nggak boleh. Falau ra'a rajulaini, di sini saya bacakan syarahnya. Falau ra'a rajulaini, apabila dia melihat dua orang, wa taraddada fi ayyihimal imam, dua orang salat, terus kita ragu mana ini imamnya. Lam yasiha iktida'uhu, tidak sah kita ngikut sama dua orang ini. Biwahidin minha, salah satu keduanya nggak boleh kita ngikut sama dua orang ini.
Wa in dhannahul imam, walaupun kita punya prasangka, punya sangkaan bahwa ini orang imam, tetap nggak boleh, kita harus yakin kalau bahwasanya yang kita ikuti itu imam. Terus wa khalfal ma'mum. Terus yang ketiga, yang keberapa tuh? Wa khalfal muhdithi, dan juga kita tidak sah ngikut sama orang yang muhdits, yang punya hadas, baik pun dia hadas kecil atau hadas besar. Seperti apa? Kal junub, seperti junub, orang yang punya hadas besar. Wal haidhi, atau orang perempuan yang haid, perempuan sama ikut sama perempuan yang haid, itu nggak boleh. Bisyarat, tapi dengan syarat, ada syaratnya. Bisyarat an ya'lamal ma'mum bidzalik wa yastamir bil iktida. Syaratnya makmum itu tahu bahwa si imam itu junub atau haid. Wa yastamir bil iktida, lalu terus dia ngikut. Sudah tahu bahwa si imam itu junub atau si imam itu hadas, terus kita masih ngikut, itu tidak sah atau batal. Wala tan'agidu salatuhu in alima bihi qablal iktida. Kalau dia ngikut sama orang tersebut, dia tahu sebelum dia ngikut, sebelum dia jadi makmum sama orang ini, dia tahu bahwa orang ini junub, terus dia sholat sama dia, itu nggak boleh. Wa amma idza bana lil ma'mumi ba'da shalah. Adapun kalau misalkan si imam itu, apabila si imam itu nampak, artinya ketahuan setelah sholat, anna alal imami hadasan asghar, bahwa si imam itu punya hadas kecil, au akbar, atau hadas besar, fala tajib alaihil i'adah, tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Contohnya kita sholat sama imam, sama si fulan, kita ngikut. Selesai sholat, nampak sama makmum sama kita, oh ternyata dia punya hadas kecil, oh ternyata dia punya hadas besar. Tapi sebelum sholat kita nggak tahu bahwa dia punya hadas kecil atau hadas besar, ya sudah, nggak wajib kita ya ada, sah sholatnya. Yang tanggung jawab dia, yang tanggung jawab dia. Kenapa? Li adami taksiri, karena kita nggak teledor. Yang teledor siapa? Yang teledor imam. Si makmum nggak teledor, karena sebelum sholat kita nggak tahu bahwa dirinya itu punya hadas kecil atau hadas besar. Ketika kita ngikut sama dia, selesai sholat baru ketahuan bahwa si imam itu punya hadas. Maka tidak wajib bagi si makmum untuk mengulangi sholatnya. Terus, bagaimana kalau misalkan ketahuan di pertengahan sholat? Di pertengahan sholat kita ngikut sama imam, ternyata dia punya hadas kecil atau punya hadas besar. Bagaimana caranya? Wajaba alaihi mufaragatul imam. Maka kita wajib, artinya makmum wajib mufaraqah, cerai sama si imam. Artinya tidak lanjut mutabaah, ngikut sama dia. Wa yastamirul ma'mum fi salatihi, teruskan makmumnya. Salatnya bagaimana makmumnya? Teruskan. Kita niat mufaraqah, ya Allah, niat di dalam hati, saya tidak mau ngikut lagi sama si imam ini. Salatnya ya lanjut. Misalkan baru 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat lagi kalau dia salat isya, salat duhur, salat asar. Seperti itu. Wala yasta'nifuha, dan tidak usah diulang kembali salatnya. Teruskan saja. Ya. Kalau di pertengahan salat
ketahuan bahwa si imam itu punya hadas kecil atau punya hadas besar. Paham ya Bu? Insya Allah. Terus wala tasihhus wal kafir, dan juga tidak sah sholat di belakang orang kafir. Kita nggak boleh makmum sama orang kafir ya, ngikut sama orang kafir, dipimpin sama orang kafir, ya nggak boleh. Wala tasihhus shalah khalfal kafir, tidak sah kita sholat di belakang orang kafir. Wal majnun juga sama, orang yang majnun. Orang yang majnun juga nggak boleh. Wa tariku ma min sya'nihi an la yakfa, atau orang atau imam yang meninggalkan sesuatu yang tidak samar. Contohnya apa? Seperti takbiratul ihram. Si imam meninggalkan takbiratul ihram, kita tahu, si makmum ini tahu bahwa si imam meninggalkan takbiratul ihram, ya nggak boleh ngikut dan nggak boleh ikut. Atau si imam meninggalkan istiqbalul kiblah, imamnya nggak madhab kiblat, ya nggak boleh ngikut sama orang yang tidak menghadap kiblat. Atau meninggalkan surat al-Fatihah fi jahriyatin, atau imam yang tidak membaca surat Fatihah sedangkan sholatnya sholat yang jahriyah, sholat maghrib, isya, subuh. Imamnya tidak membaca Fatihah, dikeraskan, pelan. Ya hati-hati, barangkali nggak bisa baca surat Fatihah, nggak bisa kita ngikut. Awil basmalah, nah ini sering. Atau si imam tidak membaca basmalah. Bagi mazhab Imam Syafi'i, ya apa? Bismillah itu, basmalah itu suratun apa? Ayatun min ayatul Fatihah. Salah satu masuk di ayat Fatihah. Maka kalau mazhab Syafi'i, kita selaku bermazhab Syafi'i tidak boleh mengikuti imam yang tidak membaca Bismillah. Ya, kalau ada misalkan tempat ada orang imam, sedangkan imam ini makmumnya kebanyakan bermazhab Syafi'i dan mereka meyakini bahwa Bismillah itu wajib. Terus si imam maju baca surat Fatihah, nggak baca Bismillah, jangan mau diimamin sama dia. Ya, jangan mau. Bahkan kata di kitab Busyra Karim itu, al-ibrah bi aqidatil ma'mum. Jadi akidah yang dianggap itu akidahnya makmum, bukan akidahnya imam. Kalau makmumnya akidahnya madhabnya Syafi'i yang mewajibkan membaca Fatihah, membaca basmalah, ya maka ya tidak sah ngikut sama imam yang tidak wajib membaca basmalah. Apalagi sekarang kalau di sini nih di Indonesia ini jarang sekali orang punya madhab Maliki, madhab Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Abu Hanifah, jarang. Hampir tidak ada, mungkin saat bisa dihitung lah. Ya kalau di Indonesia ini bisa dihitung. Dan ada pun orang yang tidak membaca basmalah ketika sholat maghrib, isya, subuh, itu mereka bukan madhab Maliki, tapi mereka itu ya di madhab sing enak bae di met. Ya, jangan. Kita nggak bisa ngikut sama dia. Tinggalkan. Kalau sir nggak apa-apa. Kalau sir nggak apa-apa. Barangkali dia barangkali dia bukan bermazhab itu. Tapi kalau kita tahu bahwa dia nggak mau baca Bismillah, ya sudah, jangan, tinggalkan. Ya. Sering kita kalau sholat Jumat dapetin imamnya begitu, astagfirullahaladzim, kayak wong apes, langsung ya ada saya sholat duhur lagi. Iya, kayak wong apes. Karena penting kita punya akidah seperti ini, kita penting supaya apa, dijaga. Kita nih Indonesia ini supaya dijaga,
supaya dijaga. Jangan sampai orang yang muzabzab, orang yang muzabzab itu orang yang tidak punya pendirian. Kalau orang yang tidak punya pendirian ngambil semua mazhab, jangan diikuti. Ya. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, semua akan dipanggil beserta imam-imamnya. Ya. Fayajib alaihi an yu'idas shalah. Maka kata syarahnya, kalau kita mendapati imam, ya, imam tersebut pertama orang kafir atau orang yang junub atau orang yang majnun atau orang yang meninggalkan takbiratul ihram atau orang yang meninggalkan tidak menghadap ke kiblat atau orang yang tidak membaca surat al-Fatihah ketika sholat maghrib, isya, subuh, atau tidak membaca basmalah di sholat maghrib, isya, subuh, wajib alaihi an yu'idas shalah. Wajib bagi dirinya untuk mengulang sholat. Itu penting ini. Ya. Jangan tanggung jawab siralos aja. La taziru waziratu wizra ukhra, enggak ada nanti dosa kita mau ditanggung sama orang tuh. Enggak mungkin. Di akhirat dosa masing-masing. Ya. Fayajibu alaihi an yu'ida shalah. Kenapa? Litagsirihi bitarkil bahas amma dzukir. Kenapa dia teledor si makmum untuk mencari kebenaran si imam? Karena teledor kita, kesalahan kita. Kenapa mencari imam yang tidak membaca basmalah? Kenapa mencari imam yang tidak meyakini bahwa basmalah itu salah satu kewajiban untuk ketika membaca surat al-Fatihah. Terus saya bacakan syarahnya lagi. Falau alimal ma'mumu asna as-shalah. Kalau si makmum itu tahu di pertengahan sholat bahwa si imam itu kafir. Ada orang kafir, punya jenggot, ganteng, terus pakai gamis, pakai imamah. Dia masuk, ya kan? Masuk ke tempat kita karena ngelihat ini, waduh, pakaiannya ganteng juga. Terus dia fase, dia maju. Dijadikan imam. Pertengahan sholat kita tahu bahwa si orang ini kafir. Atau di pertengahan sholat kita tahu bahwa si imam ini majnun, edan. Tambangnya kayak wong waras. Tahu-tahu pas begitu sholat kita tahu nih orang gila. Autarikun lima yutala alaihi ada. Atau dia meninggalkan rukun-rukun yang memang tidak bisa disembunyikan, kayak takbiratul ihram atau kiblat. Bagaimana caranya si makmum? Wajib alaihi istinafus shalah. Wajib bagi si makmum untuk mengulang sholat. Nggak usah niat mufaraqah lagi, nggak sah. Ya sudah, hilang, karena syaratnya orang sholat itu muslim atau tidak majnun. Boro-boro wajib sama dia. Makanya kalau kita mendapati si imam seperti itu di pertengahan sholat, wajib alaihi istinafus sholat. Wajib bagi si makmum untuk mengulang sholatnya. Wala yastamir fiha, jangan diteruskan ma'aniyatil mufaraqah, jangan diteruskan dengan niat mufaraqah, jangan. Nah, boleh. Sudah batal, ulang lagi sholatnya. Litabayyuni adami in'iqadis shalah, karena sudah jelas tidak sah sholatnya si imam. Paham ya? Lanjut. Wa khalfa man ala badanihi, dan kita tidak sah atau makmum tidak sah mengikuti imam yang di badannya atau di bajunya najasatun, terdapat sebuah najis. Nah, kalau kita tidak sah ngikut sama si imam yang ada najisnya, entah itu najisnya di badan atau di baju. Zahirah, yang nampak. Jadi najisnya
Nampak artinya lau ta'ammalahal ma'mum la ra'aha. Artinya nampak itu kalau makmum itu melihat dengan diperhatikan begini, diperhatikan seperti ini, nah, dia akan kelihatan itu najis. Maka si makmum kalau ngikut sama orang yang ini tidak sah sholatnya. Adapun najis yang khafiyah, najis yang samar, artinya lau ta'ammalaha, kalau melihat dengan apa namanya, kalau dilihat seperti ini ya tidak kelihatan, harus pakai Microsoft itu enggak. Ya, itu enggak apa namanya, boleh. Fala yajib 'alal ma'mumi i'adatus sholati in tabayyana anna imamahu mutalabbisun biha. Nah, ini kalau misalkan najisnya khafiyah, kalau najisnya khafiyah artinya bukan zahirah, maka si makmum tidak wajib untuk mengulangi salatnya. In tabayyana anna imamahu mutalabbisun biha. Kalau imamnya ternyata ada najisnya, nah tapi najisnya khafiyah, tidak wajib i'adatus shalah. Karena susah. Paham ya? Tapi kalau najisnya jelas, entah itu najisnya di badan atau di baju, maka si makmum tidak sah ngikut sama imam ini. Ya. Terus wa khalfa faqidil ma'i wat turab, dan juga tidak sah makmuman sama imam yang sholatnya faqidil ma'i wat turab, yang tidak mendapati air dan tidak mendapati debu. Artinya sholat faqidut tahuren. Ada punya istilah sholatnya orang yang kehilangan atau tidak mendapati air dan debu. Kan ada orang misalkan air nggak ada, debu juga nggak dapat. Apakah dia wajib sholat? Tetap wajib sholat. Namanya faqidut tahuren. Tetap. Nah, kalau kita mengikuti imam yang sholatnya atau bersucinya atau imam yang tidak mendapati air dan debu, maka kita tidak sah sholatnya di belakang dia. Paham ya? Wa in kana al-ma'mumu mithlahu wa huwa al-mu'abbar anhu bi faqidit tahirat. Walaupun si makmumnya sama. Misalkan saya sama fulan, sama-sama tidak mendapati air dan debu. Terus kita mau sholat berjamaah, nggak boleh. Karena dua-duanya harus mengulang sholat. Paham ya? Ini kalau kita mendapati si makmum, ini kita kalau tahu bahwa si imam itu faqidut tahuren sebelum sholat. Misalkan contoh, kita tahu bahwa orang ini dia tidak mendapati air dan tidak juga mendapati debu. Terus karena dia orang yang kita utamakan, kita suruh dia sholat misalkan menjadi imam. Kalau kita tahu sebelum sholat bahwa dia itu faqidut tahuren, ya jangan. Tapi kalau misalkan di pertengahan sholat ternyata bahwa si imam itu sholatnya faqidut tahuren, bagaimana hukumnya? Fa in alima bidzalika ba'da sholat. Kalau kita tahu bahwa orang ini setelah sholat, kita tahu bahwa orang ini sholatnya faqidut tahuren, fa sholatuhu sahihah wala qada'a alaih. Kita pun sholatnya sah, tidak wajib mengqadha sholatnya kalau tahunya setelah sholat. Paham ya? Lanjut. Wala yusallir rajulu, dan tidak boleh sholat. Siapa ar-rajulu? Seorang laki-laki. Khalfal mar'ati, di belakang perempuan. Bagian wong wadone alim kayak ngapa tetep loli jadi imamnya wong lanang. Bagian wong wadone alim kayak ngapa tetep wong wadon iku jadi makmum. Tidak sah. Atau seorang laki-laki mengikuti khalfal untha, atau
Sholatnya seorang laki-laki mengikuti atau makmuman sama yang khunsa. Apa itu khunsa? Khunsa itu punya dua kelamin. Orang yang punya dua kelamin itu khunsa muskil. Ning bab warisane begangel. Kilo lanang apa wadon gini. Bakal lanang ya. Bisa ngemet asoba. Kawadon ya. Memang khunsa muskil arane ning bab warisane ga khunsa muskil iku repot. Gimana? Muskil itu khunsa muskil itu orang yang punya dua kelamin. Dudu bencong. Baka banci iku dudu khunsa. Kunma wong karepe dewek. Nah, wong bencong yang karepe dewek, wong lanang jadi pengen jadi wong wadon kun maya wong lanang tetep. Tapi kalau ini khunsa yang punya dua kelamin. Kalau laki-laki mengikuti sama khunsa itu tidak sah. Karena kita nggak tahu, nggak jelas ini orang laki-laki apa perempuan. Walaupun kita tahu bahwa kalau misalkan dia kencing lewatnya misalkan lewat kemaluan laki-lakinya, walaupun yang berfungsi kelamin laki-lakinya, walaupun tetap kita tidak sah ngikut sama khunsa. Jadi khunsa muskil wajib jadi makmum. Beda kalau si perempuan ngikut sama khunsa itu boleh. Perempuan ngikut sama khunsa boleh. Karena kalau dia perempuan sah hukumnya. Kalau dia laki-laki ya afdol laki-laki jadi imam. Paham ya? Fala yasihu tidak rajulin bi imra'atin wa rajulin bi khunsa wa khunsa bi imra'atin, atau khunsa sholat di belakang perempuan itu nggak boleh. Khunsa sholat di belakang perempuan nggak boleh karena kemungkinan bisa jadi dia laki-laki yang berfungsi. Wa khunsa bi khunsa, atau orang yang khunsa ngikut sama khunsa nggak boleh. Ini ada orang khunsa itu ada. Ya, khunsa muskil itu ada. Paham ya? Tapi sah ada 5 gambar, ada 5 contoh yang sah. Yang pertama anyakuna imam mithlal makmum. Nah, pokoknya definisi yang sah si imam sama si makmum sama. Definisi yang sah kalau si imam sama si makmum sama, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Au akmala minhu yakinan, atau lebih sempurna dari si makmum secara yakin. Laki-laki jadi ngimami si perempuan, atau si laki-laki ngikuti jadi imamnya khunsa. Fayasihu, maka sah iktida umra'atin bimra'ah, maka sah si perempuan ngikut sama si perempuan. Wa imra'atin bi khunsa, atau perempuan ngikut sama khunsa. Wa imra'atin bi rajulin, atau si perempuan ngikut sama si laki-laki. Wa khunsa bi rajulin, khunsa ngikut sama laki-laki. Atau wa rajulin bi rajulin, laki-laki ngikut sama laki-laki. Ini ada contoh lagi. Sedikit lagi. Falau tabayyana li rajulin annahu qad iktada bi unsa, kalau misalkan nampak si laki-laki ini ternyata ngikut sama si perempuan. Pertengahan sholat, nggak taunya imamnya perempuan. Bagaimana hukumnya? Wajib alaihi adatus sholat. Wajib si laki-laki ini mengulangi sholat. Walau alima bidzalika asna as-sholat. Wajib alaihi adatus sholat walau alima bidzalika asna as-sholat, walaupun dia tahunya bahwa si imam itu perempuan di pertengahan sholat, wajib i'adatus sholat. Wajib alaihi an yasta'nifaha, wajib si makmum atau si laki-laki itu mengulang sholatnya. Wala yastamir fiha ma'an niyatil mufaragah, dan tidak boleh meneruskan dengan niat mufaragah sama si imam tadi yang perempuan.
Yang ternyata begitu di pertengahan sholat si imam itu perempuan, maka si laki-laki itu tidak sah, wajib diulang, wajib mengulang kembali sholatnya. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقنيه من غير حول منا ولا قوة ولا هدينا ولكل ناس صالح. Isi Al-Fatihah.